Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara, sebelum kita mengawali hari baru kita 1 Februari 2021, kita akan merenungkan sabda Tuhan agar kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bersiara dalam seluruh hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekelilingnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya.
Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakanlah sebagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, tema yang hendak kita renungkan di awal hari ini adalah apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah. Saudara, Yesus dalam Injil hari ini mengusir roh-roh jahat untuk melapangkan jalan pewartaan kabar gembira. Yesus mengusir roh jahat dari tubuh orang gerasa karena selalu mengganggu masyarakat. Orang yang dilepaskan dari genggaman roh jahat itu kemudian menjadi saksi Yesus bagi orang di daerahnya. Orang-orang yang menerima dia karena dia telah menunjukkan bukti pembebasan dirinya. Ia telah berubah, tidak lagi menyakiti orang. Orang yang kerasukan setan begitu bersuka cita ketika dibebaskan oleh Yesus. Hal yang membuat ia begitu bahagia adalah karena ia pernah merasakan betapa besar penderitaan yang dirasuki oleh setan. Firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya, kita belajar dari para tokoh iman, beriman kepada Allah dalam segala situasi kita. Kita bukan hanya dituntut untuk berani menunjukkan iman kita, keyakinan dan kepercayaan, namun lebih dari semua itu kita dipanggil untuk berani menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Allah. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan berani berharap serta berserah diri dalam seluruh situasi hidup kita yang nyata ini. Iman yang hidup, iman yang bermuara dalam kenyataan kehidupan, iman itulah yang diharapkan dari semua kita. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus bangga dan yakin bahwa kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Jika iblis saja mampu kenal identitas Yesus, apalagi kita, saudara dan saya yang sudah dibekali dengan ajaran iman. Kita bangga memiliki Yesus yang berkuasa atas hidup dan mati, atas dosa dan maut. Dengan demikian, semoga kita yang beriman kepada Kristus tetap memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam menjalani hidup bersama-sama dengan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, manusia yang tidak berarti Engkau angkat. Ajarilah kami untuk membuka hati, agar iman kami menghasilkan buah berlimpah untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian namamu semakin dimuliakan oleh segala makhluk. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.